Saudara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yakin Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa mampu bantu Presiden Prabowo capai pertumbuhan ekonomi dan buka lapangan kerja. Luhut bilang tak asing dengan nama Purbaya di sektor pemerintahan. Pasalnya, Purbaya acap kali jadi anak buah Luhut. Misalnya pada Maret 2015, Luhut didapuk jadi Kepala Staf Kepresidenan dan Purbaya menjadi Deputi 3 bidang pengelolaan isu strategi Kantor Staf Kepresidenan. Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus. Ya. Targetnya tinggi nih Pak di arah Pak Prabowo. Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pelemahan IHSG hanya bersifat sementara. Ya. Dan Menkyu itu gimana Pak? Ini kan temporary. Ada kekhawatiran nggak sih Pak Menkyu tiba-tiba diganti? Saya rasa itu kan prerogatif Pak Presiden. Jadi tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya kan bekerja untuk merah putih. Jadi tidak ada kekhawatiran. Ya pertama tentu fundamental kuat. Nanti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat dana antara di launch kan turun sebentar kemudian naik lagi. Saudara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yakin Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa mampu membantu Presiden Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi dan buka lapangan kerja. Luhut bilang tak asing dengan nama Purbaya di sektor pemerintahan. Pasalnya Purbaya acap kali jadi anak buah Luhut. Misalnya pada Maret 2015 Luhut didapuk jadi Kepala Staf Kepresidenan dan Purbaya jadi Deputi 3 bidang pengelolaan isu strategi Kantor Staf Kepresidenan. Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus. Ya. Targetnya tinggi nih Pak di arah Pak Prabowo. Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Pasca perombakan Kabinet Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa, IHSG per 9 September ditutup di zona merah. Informasi terkini kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Ricky Sultana di Bursa Efek Indonesia. Renata, selamat pagi, sudah lewat dari jam 9. Bagaimana pergerakan IHSG hari ini setelah 2 hari berturut-turut dihajar oleh dana asing yang kabur? Bahkan kemarin sempat tembus 4,5 triliun rupiah. Iya Okta, meskipun memang beberapa analis masih memprediksi kuatnya sentimen domestik khususnya perombakan Kabinet Merah Putih, ada beberapa menteri yang diganti begitu ya, khususnya untuk Menteri Keuangan dari yang semula dijabat oleh Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudi Sadewa. Memang nampaknya ini diprediksi masih berpengaruh pada IHSG. Namun pada saat pembukaan justru ini berbeda dengan pada saat penutupan perdagangan pada hari Selasa kemarin. Okta, lebih lengkapnya kita langsung lihat ke papan bursa. Memang untuk hari ini perdagangan hari Rabu dibuka di zona hijau. Ini di level 7.680. Kemudian tentunya ini terkoreksi sebesar 0,65% atau 51, sekitar 49,66 basis points begitu Okta. Ini tentunya sangat berbeda dengan perdagangan di hari Selasa kemarin, khususnya pada penutupan ini ditutup di level 7.628 di zona merah atau terkoreksi sebesar 1,78%. Meskipun kita melihat ini angkanya atau berada di level di zona hijau, Okta dan juga saudara, kita juga harus mencermati kejadian yang terjadi pada perdagangan awal hari Selasa. Karena di 10 menit awal IHSG ini bergerak di zona hijau. Tetapi 10 menit kemudian bergerak di zona merah begitu. Jadi tentunya di perdagangan hari ini masih terus kita pantau dan cermati bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini.
Okta dan juga saudara, seperti yang pada awal saya sebutkan, memang sentimen domestik lah yang masih menguat untuk beberapa hari ini begitu, karena adanya perubahan atau reshuffle begitu ya, komposisi Kabinet Merah Putih khususnya Menteri Keuangan. Market ini masih menantikan kinerja apa atau seperti apa kinerja dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa, apakah bisa mengimbangi begitu ya kinerja yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani, khususnya Sri Mulyani yang memang selama ini terkenal dengan disiplin fiskalnya. Bagaimana kemudian kita melihat track recordnya pada saat pandemi misalnya, Okta dan juga saudara, di mana defisit kita bisa mencapai 6%, lalu kemudian Sri Mulyani berjanji bisa menurunkan 3% dan ia berhasil mewujudkan itu. Ini yang sebenarnya market masih ingin melihat, karena belum tahu juga apakah Menteri Purbaya ini bisa mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani. Kemudian dari segi global networking misalnya, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah dari G20, kita melihat bagaimana Sri Mulyani memimpin rapat meskipun ada ketegangan dari negara-negara besar G8 misalnya antara Amerika Serikat dan juga Rusia, namun Sri Mulyani berhasil memimpin rapat dan mencegah agar negara-negara tersebut walk out dari rapat itu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi portofolio dan juga CV, Sri Mulyani ini terlihat unggul begitu ya, karena pernah punya jabatan di IMF dan juga World Bank. Ini yang masih belum bisa diperkirakan, belum bisa terlihat begitu dari track record Menteri Purbaya. Apakah bisa mengimbangi? Tentunya ini yang masih akan kita pantau. Purbaya akan rapat bersama dengan DPR pada pukul 10 nanti. Kita lihat kinerja-kinerja apa yang akan dilakukan oleh Purbaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang sampai saat ini juga masih menjadi sorotan, pertumbuhan ekonomi. Bagaimana ia bisa meningkatkan atau mewujudkan target dari Presiden Prabowo Subianto 8% yang memang diakuinya sulit begitu ya, Okta dan juga saudara. Namun dalam jangka pendek ini Purbaya menargetkan begitu ya akan mewujudkan pertumbuhan perekonomian sekitar 6%. Ini yang akan dilihat. Jadi masih kita pantau bagaimana nantinya market akan bereaksi dengan kinerja-kinerja yang akan dilakukan oleh Purbaya, karena kita tahu yang menjadi prioritas ataupun urgen sekarang di market kita, karena di perdagangan Selasa kemarin saja memang cukup banyak dan asing yang keluar, Okta dan juga saudara, ini mencapai 4,55 triliun, kemudian saham-saham atau emiten-emiten perbankan yang besar juga ini mengalami koreksi. Mereka kompak mulai itu dari BBCA, kemudian BBNI, BBRI, bahkan BMRI juga ini terkoreksi di zona merah. Jadi masih kita lihat bagaimana ke depannya, karena kemarin juga masih relatif melemah begitu ya, Okta. Oke, beberapa hari kemarin dihajar di zona merah, tapi pagi hari ini IHSG mulai terapresiasi, mulai dibuka di zona hijau. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Riki Sultana.